Kasus gini kalau nggak tukang pijit, dukun-dukun tukang pijit-pijit tuh, I am scared for you. Hey guys, Wigets, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, yes, your girl's been sick, makanya suara gue berat banget. But enough about me, I don't want to talk about myself right now. Lo udah lihat di judul dan di thumbnail. But first of all, let me talk about this. Dari sekian banyak current issue ya di luar sana belakangan ini, ada nih salah satu isu yang cukup banyak ngambil perhatian netizen, termasuk perhatian gue. Malah karena saking gedeknya sama kelakuannya pelaku, dengan kekuatan investigasi netizen yang bisa ngalang-ngalain FBI, mereka sampai berhasil loh nge-spill dan ngorek-ngorek identitas si pelaku sedetail itu. So yes, kasus mana lagi nih kalau bukan kasus bullying yang ngelibatin geng anak sekolah di salah satu sekolah bagus di Indonesia. Sekolah atau kampus sih? Ya pokoknya gue mau sebut nama brandnya ya. Cuma kan mereka kan orangnya orang-orang kaya di sana gitu ya. Ntar YouTube gue diapa-apain. Tapi kalian tahu lah gue ngomongin yang mana. You know what's really crazy? Mereka tuh yang sekolah di sana tuh anak-anak orang kaya. Bukan middle class kagak bisa mampu itu sekolah di sekolah itu. But if you don't know what it is, coba aja lu lihat di Twitter atau di Google geng I'm not even joking yo, nama gengnya itu loh. And by the way, you know what scary ngomongin tentang orang kaya ya? Jujur, siapa sih yang gak mau punya uang banyak, mau jadi orang kaya? Aduh cu, nih gue manifestasi dulu. Sasa Marisa tuh orang kaya. Tapi humble, you know, rendah hati and some like that. Sorry yo, let me go back to the topic. Jadi maksud gue kenapa nih gue takut ya sama orang-orang kaya di sana yang kayanya tuh udah bejibun. Ya gak mungkin banget lah sekolah itu buta kalau ada geng tersebut yang ngebully setiap tahunnya. Y'all gotta be lying. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Pasti gue yakin orang tua mereka itu kan duitnya banyak. Jadi ibaratnya dicecepin gitu loh ke sekolah, apa namanya, dijajalin duit biar untuk diem aja dah. Yang penting uang ngalir nih sekolah ya kan. So anyways, nama gengnya ya geng TAI gitu. Jelek banget sumpah. But speaking of nama geng, gue jadi penasaran sama nama geng kalian di sekolah zaman dulu ya kan ya. Bisa kalian di comment section nama geng kalian di SMA atau SMP itu apa. Gue yakin namanya aneh-aneh. But I want to know, cause I have it too. Oke, kita masuklah ke pembahasan yang sebenarnya. Yang bakal dibahas di kasus kali ini itu bisa dibilang udah lumayan lama lah nggak gua ungkit di YouTube channel ini. Alias ngebawain kasus yang ada aroma-aroma dukun. Yes, ini kasus Indonesia lagi. So let's just get into it. Here's Paranormal. Kasus dukun di Indonesia volume 27. I just have a lot of dukun videos in here, y'all. Let's go. Dimulai dari kota Surabaya, Jawa Timur. Gue ambil tisu dulu deh, gue keringet dingin sumpah dah. Dimulai di kota Surabaya, Jawa Timur. Ada nih ya seorang laki-laki parubaya. Ya enggak parubaya juga sih, usianya masih 30-an ya kan, yang berinisial AP. Si AP ini adalah seorang pengusaha, direktur, dan mahasiswa juga pada saat itu. Pokoknya definisi produktif dan orang sukses lah. So anyways, masa muda dan masa sekolahnya dia ini dihabisin juga di beberapa institusi pendidikan yang bukan main. Sekolah dari SD sampai SMP itu di salah satu sekolah swasta favorit juga di Surabaya. Abis lulus sekolah di tahun 2005, AP ini lanjut kuliah lah di Universitas Kristen Petra dengan jurusan arsitektur. 2 tahun kemudian setelah lulus kuliah arsitektur itu, AP lanjut lagi deh tuh kuliah di kampus swasta yaitu Universitas Pelita Harapan dan mengambil jurusan manajemen bisnis. Dari sarjana bisnisnya inilah si AP mutusin buat buka bisnis restoran di Malang. Gak sampai situ aja. Selain menjadi bisnis owner di Malang, si AP ini juga menjabat sebagai direktur di salah satu PT yang terkemuka lah di Surabaya. Nah, segala sesuatu kesibukan itu si AP ini jalanin deh setiap harinya tanpa adanya hambatan yang gak bisa dilewati. Dan sebagian besar keluarga si AP ini juga paham dan tahu lah kalau ini tuh dia memang sibuk banget. Lo bayangin aja di umur 30 tuh udah banyak yang namanya achievement yang dia udah achieve. Dan saking sibuknya itu si AP ini sering banget yang namanya bolak-balik Surabaya Malang, Malang Surabaya. Secara gitu kan di samping dia menjadi business owner, si AP ini punya jabatan sebagai seorang direktur. Jadi wajar lah kalau si keluarga ini menunggu-nunggu banget tuh telepon dari si AP, yang dimana kalau dinelpon biasanya si AP ini tuh pengen pulang ke rumah orang tua dan ketemu lah sama keluarganya, terutama orang tuanya itu yang di Surabaya. No, fast forward, pada waktu itu lebih tepatnya malam minggu, AP ini pamit lah ke bapak dan ibunya mau pergi kondangan salah satu temannya. Gak lupa juga dia bilang kalau dia bakal pulang telat soalnya mau mampir dulu nih ke restoran yang dia kelola di Malang. Ya yang namanya orang tua kalau dikasih tahu sama anaknya bahwa dia bakal pulang lagi tuh ke rumah ortunya, ya otomatis ditungguin dong. Tetapi sampai besoknya di hari Minggu malam, si AP ini kok belum pulang, nggak datang-datang.
ditunggu juga nggak ada kabar sama sekali. Udah ditanya juga ke restoran dia yang di Batu Malang, dan pegawai sana memang bilang, iya pak itu tadi bos sempat mampir ke sini. Dan di saat orang tuanya itu nanyain ke restoran, ya HP-nya udah hilang, maksudnya udah pergi lah. Dikabarin udah pulang dari siang, tapi kok udah ditungguin dari sore hingga ke malam nggak nongol-nongol lah. Nah ortunya di awal kalem-kalem aja, mulailah merasa cemas. Nggak pakai lama, bapaknya si AP ini yang kebetulan polisi, the moment si AP ini udah nggak ada kabaran lah ya, kabaran nggak ngabarin selama 1x24 jam, bapaknya langsung bikin laporan orang hilang ke kantor polisi Polda Jawa Timur. Now to everybody surprise, belum lama setelah bapaknya AP ini bikin laporan, pihak kepolisian Jawa Timur ini mendapat laporan lah tentang penemuan jasad dan potongan tubuh seseorang di dekat Sungai Sawo Jajar, Kota Malang. Dari sinilah langsung dihubungi lagi tuh keluarganya AP dengan maksud siapa tahu nih mereka bisa mengenali penemuan tersebut. Soalnya di satu sisi juga polisi belum bisa tuh mengungkap identitas jasad yang baru ditemuin itu, apalagi kondisinya udah kepotong-potong. Oh my god. And that's for sure polisi tentu saja ya terus melaksanakan investigasi laporan hilangnya si AP ini. Sudah poin mereka juga melakukan proses melacak handphonenya si AP. Kayak maksudnya amit-amit jangan-jangan ini ada hubungannya gitu kan. Ya udahlah, apalagi si AP juga hilang. Nah anehnya HP-nya si AP ini tuh masih aktif dan ada di lokasi yang gak jauh dari Sungai Sawo Jajar, alias cuma sekitar 20 menitan dari lokasi penemuan jasad tersebut. Disamperin lah titik lokasi HP-nya si AP itu kan. Begitu sampai, para polisi nemuin apa coba? Mobilnya. Like legit mobilnya si AP. And the same car dia pergi dari rumah orang tuanya itu untuk pergi ke kondangan. Setelah digeledah dalam mobil itu ya ketemu HP-nya masih hidup, makanya itu aktif pas lagi dilacak. Nah dari penemuan HP-nya ini polisi tuh udah punya tebakan kuat kira-kira apa yang kejadian lah sama si AP dan siapa pelakunya. Kalian harusnya udah bisa connect the dots sendiri lah ya. Yang dimana 20 menit dari lokasi penemuan jasad itu ketemulah HP dan mobilnya si AP. So now fast forward, of course itu HP-nya dicek lah sama polisi, like what's really going on, siapa kontak terakhir, dia chat sama siapa, history internetnya seperti apa. Now yang ditemuin adalah orang terakhir yang dihubungin AP sebelum dia hilang itu berinisial R. Tanpa pakai pikir panjang si R itu langsung digeret sama polisi untuk diinterogasi. Namun selama interogasi itu semua berjalan lancar. And I'm talking about si R ini ternyata innocent. Maksudnya adalah saksi biasa aja, like nothing really going on sama si R ini. Namun itulah yang dirasain sama si R, bukan sama polisi. Polisi itu udah curiga keras sama si R. He thought that like everything went well, go to the... But regardless, polisi belum bisa tuh yang namanya nahan atau nangkep si R karena emang belum dapat bukti yang sangat konkret. But everybody and their mama knows like their feelings like that's gotta be you. Jadi at the end of the day si R ini dipulangin lah. Setelah 3 bulan lamanya si polisi ini mencari-cari bukti dan saksi lain, mereka akhirnya mendarat di salah satu bapak-bapak yang ternyata pemilik kos dan kenal sama si R karena si R ini punya kamar lah di kosan itu. Menurut kesaksian si bapak kos ini, beberapa waktu yang lalu si R tiba-tiba minta izin deh tuh ke bapak kos buat ngecat ulang kamarnya dan minta ganti kasur. Gue baru tahu kosan itu bisa dicat ya. I thought y'all can even decorate the shit. But anyways, ngapain coba minta izin cat kamar sama ranjang baru lah. Ya udah itu kan janggal ya menurut polisi. Minta izin lah para polisi buat ngecek kamar si R ini dan kebetulan pada hari itu R juga nggak ada di kamar, so like nobody know. Akhirnya y'all setelah berbulan-bulan 6 sombau 3 bulan buntu, bahkan udah pakai bantuan anjing pelacak juga kagak dapet apa-apa pula. Di hari itu ketika mereka ngegerebek kosannya si R, berhasillah mereka mendapatkan barang bukti sajam yang penuh DNA-nya AP. Lusanya setelah penemuan sajam tersebut di kamarnya si R, lebih tepatnya di awal bulan Januari tahun 2024 kemarin. And I'm talking about this is recent yo. Yes, ini kasus anget banget. Barulah si R ini yang udah lolos sebanyak 2 kali dari polisi akhirnya resmi bisa ditahan. And this is the picture, bukan orang yang pakai bucket head. Itu ilustrasi foto dulu, barulah ini orangnya. So mau ngomong, yo don't even need to talk. Ditahan lah setelah ditunjukin dan didesak pakai pertanyaan-pertanyaan ultimate dari polisi. And then boom, polisi Jawa Timur, let me give you applause, berhasil tuh ya ngedesek si R untuk nge-spill juga lokasi-lokasi sisa potongan yang dia umpetin. Ternyata itu di luar dugaan kita semua. Titik lokasinya yang di-spill si R ini ternyata jaraknya deket banget, alias cuma sekitar 500 meter dari kosannya. Di sana ditemuin lah tengkorak kepala, kaki dan telapak tangan punyanya AP. Now listen to me carefully
fully begini kronologinya. Kalau menurut si R langsung, si R ini ternyata udah lama lah tinggal di Probolinggo sama istrinya. Dan si R ini tinggal di Probolinggo sejak tahun 2019. Nah, kosan yang ada di Malang itu memang buat si R dan istrinya, because they intended to move kan. Ingat ya, mereka tuh kan dari Probolinggo. So, mereka emang udah niat untuk pindah for good lah di Malang itu. Now the thing is, selama tinggal di Probolinggo sama istrinya, si R ini yang udah bisa kita panggil dengan nama julukan yang biasa gue suka kasih lah ya kepada these killers. Kita panggil dia aja Dome, alias dukun doyan melet. So R ini atau Dome membuka usaha pijet lah, you know, to take care of the economics, to provide for the wife. Tapi dia nggak cuma pijet biasa, tetapi sekaligus juga jasa dukun atau ilmu pelet. Nah, si Dome bilang lah kalau sejak bulan Juni tahun 2023 itu dia udah kontak-kontakan lah sama si AP ini, yang awalnya perkenalan mereka itu lewat apa coba? Lewat Tinder. Gue juga bingung sih. Sampai tiba-tiba lah si AP ini kayak minta tolong lah sama si Dome buat bantu dia ngedeketin sama salah satu cewek. Si Dome ini yang kebetulan punya usaha inovatif langsung lah nawarin jasanya ke si AP. Jeleknya he said yes. To the point dia DP dulu deh tuh 500.000 ke si Dome. Dan Dome juga udah janjiin dalam waktu 2-3 hari itu cewek bakal suka balik ke lo gitu loh. Namun apakah dalam 3 hari itu ilmunya manjur? Ya enggak lah. Apa yang hari itu udah janjian lah sama si Dome di kosannya itu di Malang, udah punya niatan mau minta klarifikasi dan tanggung jawab lah dari ilmunya yang ternyata nggak manjur. Disinilah percakapannya yang awalnya kalem itu lama kelamaan berubah jadi sesuatu yang keras dan penuh emosi. Sampai berujung si AP ini mendorong Dome, abis itu Dome dorong balik. Lalu si Dome itu yang udah emosi parah juga masih AP ngambil lah sajam dan langsung dalam hitungan detik nyair lehernya si AP. Lehernya kesayat, but he still had the struggle. Jadi si AP itu masih megang juga pisaunya, like he trying to get it out. Makanya pasti ditemuin DNA-nya AP itu juga ada di sajam tersebut. But it didn't help, tidak membantu sama sekali. So Dome itu tetap berhasil membunuh si AP di dalam kosannya. Nah, dengan maksud untuk menghilangkan jejak, kalian udah tahu lah ya jawabannya apa. Si Dome itu mutilasi badannya AP. Barulah disebar tuh bagian-bagian tubuhnya. Dan ada nih 3 bagian, yaitu kepala, tangan, dan kaki yang dia kubur tuh di tempat yang terpisah. Nah, at the end of the day, si Dome ini ngaku lah dan ditangkap di bulan Januari tahun 2024 kemarin. Dan dia udah jelas lah kena pasal pembunuhan dan terancam hukuman penjara minimal 20 tahun. Maksimal penjara seumur hidup. Sampai sekarang proses hukumnya ini masih berjalan. Makanya belum ada utusan vonis resmi dari hakim dan jaksa. But all we know is dia udah ketangkep and we already know the motives. Jadinya dia nggak bisa kemana-mana juga, like he could not even reason at all. Well, sekian lah cerita kasus dukun si Dome ini. And what's really sad is ya udah lah ya, orang udah meninggal. Maksudnya masa depannya tuh udah cerah. Bukan gue nggak tahu cerah atau enggak ya, I'm not God. What I could say dari orang luar gitu kan ya, he was already successful. Dia udah punya jabatan, restoran, dia udah punya status. Ibaratnya banyak sekali yang dia udah achieve pada umurnya tuh masih 30-an. It's a really good path in his life, right? But then it happened, ternyata dia butuh dukun. And that is it, yo. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, follow us Instagram Sasha X Marissa. Terima kasih untuk doanya kalian untuk get well soon. Ngarep itu gue didoain gitu. But I really need to be recovered. Sampai muncat, bye bye.